Nanti kalau udah terkumpul banyak uangnya, kumpul lagi di sini sebelum maghrib. Nanti bos kasih uang satu persatu. Jelas? Jelas, Bos. Bagi-bagi dulu. Ini kamu. Nah, kamu anak kecil, tikernya kecil. Cari orang pacaran yang kecil-kecil juga. Ngerti? Ngerti, Bos. Nah, gitu dong. Berang-berang makan berkat. Berangkat! Bantuin Mama dong, Del. Berat nih. Ngapain sih, Mah? Bawa tikar segini banyak? Mama kan mau buka puasa di rumah kamu, Del. Emangnya kamu keberatan? Kalau dipakai buat tempat buka bersama sih Abdel nggak keberatan, Mah. Tapi disuruh ngangkat tikar sebanyak ini, baru keberatan. Anak Mama kan gede, masa nggak kuat sih? Mama, Abdel kan bercanda. Mon mana ya? Biasa, Mah. Orang pengangguran kerjanya apaan sih? Nyari lowongan. Bagus itu, Del. Daripada kamu kerjanya cuma nonton TV aja. Mah, Abdel ini sarjana. Masa keliling-keliling nyari kerja? Gengsi, Mah. Yura ngono to, Nak. Yang penting kan dapat kerjaan toh. Iya. Nanti Abdel cari kerjaan. Ya udah, Mama kasih kerjaan ya. Kamu jagain teker ini jangan sampai hilang. Ini harganya mahal, Del. Buat apaan sekolah tinggi-tinggi? Kalau kerjanya cuma nungguin tikar doang. Makanya kamu belajar mandiri, toh, Nak. Ya udah, Mama mau pergi belanja dulu. Ingat loh, Del, jangan sampai teker ini hilang. Mahal loh. Iya. Del. Del. Udah gila apa ya? Tikar liatin aja, dipototin gitu. Gue lagi disuruh jagain tikar sama nyokap gue, takut hilang. Emangnya tikar punya kaki apa bisa jalan sendiri? Tikar emang gak punya kaki, tapi lo kan punya. Maksud lo? Ya kalau kepepet, lo angkut juga nih, lo jual ke pasar. Walaupun gue pengangguran, Del, gue pantang jual barang orang-orang. Ya, tapi kalau pepet, nggak jamin. Gue udah bisa nebak, pasti lo gak diterima lagi kerjaan, ya kan? Bukan mau ditolak, Del. Baru juga nyampe halaman kantor ya, udah ada tulisan, tidak ada lowongan. Emang udah garis tangan lo kali, Mon. Jadi pengangguran abadi. Gue udah capek, Del. Nyari kerjaan mulu, mendingan gue usaha. Mau usaha apaan lo? Punya modal kagak? Menjual beli tuyul? Emang gue gak punya modal, tapi nyokap lu kan punya modal. Nyokap gue udah gak percaya lagi, Mon, sama lo. Dikasih modal, bukannya untung, modalnya balik juga kagak. Aku punya ide, Del. Usaha gue ini nggak perlu modal. Terus pakai apaan? Tuh. Pakai tikar? Iya. Lo gila. Ini tikar nyokap gue. Mau lo jual juga. Udah numpang nyusahin lagi lo. Bukan gue mau jual, Del. Tapi tiap sore mau gue pinjem. Buat apaan? Di taman kan banyak orang ngabuburit. Nah, kalau ada yang mau duduk, kita sewain deh tikernya. Tapi kan di taman banyak orang pacaran, Mon. Justru itu customer kita. Juga ya. Tapi kan ini bulan puasa, Mon. Gue gak mau ah. Ide lo gak pernah ada yang bener. Pasti gak beres ujungnya. Gue yang kerja, Del. Gue yang nyari customer. Lu tinggal duduk aja. Tinggal nunggu setoran. Setuju nggak? Setuju. Kalau jadi bos mah, gue setuju banget. Sesuai dengan gelar gue. MBA. Apaan tuh? Memang Abdel Bos. Memang Abdel, bos. MBA tuh memang bos Abdel. Maksud gue itu. Sayang, enaknya kita duduk di mana ya? Kalau mau duduk, Mas, enaknya di bawah pohon. Daripada di bangku itu keras. Nggak bisa nyender, nggak bisa nelonjor, nggak bisa nyantai. Di bawah pohon aja, aman dan nyaman. Wah, pas bener idenya. Bisa aja sih abang. Ngomong-ngomong, tikernya bisa saya sewa? Boleh. Jangan abang,
Puasa-puasa masa kita pacaran? Ini bukannya mau pacaran, sayang. Tapi kita akan duduk santai sambil memandang pemandangan yang indah ini. Nunggu maghrib. Oh, Sewa tikernya berapa, Bang? 10.000. 10.000. Ngomong-ngomong, nggak bakalan digerebek kan ya, Bang ya? Saya jamin aman. Aman. Syukur kalau gitu. Makasih ya, Bang. Yuk. Bisnis gue kayaknya lancar nih. Gue butuh anak buah lagi buat jadi marketing. Kan gue jadi manajer tiker. Anak-anak, hari ini tugas kita adalah menyewakan tiker. Ngerti? Ngerti, Bos. Jangan sampai dijual, kita sewain. Sasaran kita orang-orang yang pacaran. Jadi kalau nanti yang datang cewek sama cowok, langsung kalian tawarin. Ngerti? Ngerti, Bos. 1 jamnya 5.000. Ya? Jelas? Jelas, Bos. Nanti kalau udah terkumpul banyak uangnya, kumpul lagi di sini sebelum maghrib. Nanti bos kasih uang satu persatu. Jelas? Jelas, Bos. Bagi-bagi dulu. Ini kamu. Nah, kamu anak kecil, tikernya kecil. Cari orang pacaran yang kecil-kecil juga. Ngerti? Ngerti, Bos. Nah, gitu dong. Berang makan berkat. Berangkat! Enak juga jadi manajer tiker. Bang, sewa tiker, Bang. Daripada capek berdiri terus, sewa aja. Lagi capek nih. Berapa? 5.000 sejam. Waktunya udah habis. Oh, nambah goceng lagi deh. Terima kasih. Astagfirullahalazim. Ngabuburit kok sambil pacaran? Ini sudah nggak benar. Harus diluruskan. Pasti ada biang keladinya. Astagfirullah. Om pengen nggak nyewa tiker? Boleh, Sejamnya 5.000, boleh. Tapi bos kamu siapa namanya? teman. Orangnya mana? Itu. Jangan bergerak. Jadi ini biang keroknya. Anda kami tangkap karena telah menyediakan fasilitas untuk orang berbuat maksiat. Ampun, Pak. Saya kan lagi ngumpulin uang buat pulang kampung, Pak. Tapi kan tidak dengan cara-cara seperti ini. Masih banyak cara-cara halal untuk mencari uang. Ya lepasin saya dong, Pak. Nggak bisa. Ikut ke kantor. Ayo. Loh, Pak. Ini ono apa toh, Pak? Kok mau ditangkap? Orang ini telah melanggar ketertiban umum, Bu. Dia telah menyediakan fasilitas untuk orang berbuat maksiat. Nah, ini buktinya, Bu. Barang buktinya, Bu. Betul, Bu. Orang ini sudah keterlaluan. Dia menyewakan tiker untuk orang pacaran di bulan puasa. Masya Allah, Mon. Tiker ini kan buat kita buka puasa, toh, Mon. Kenapa disewain, Mon? Lagian udah gue bilang, Mon, ide lo tuh pasti bikin masalah. Ayah sih. Nih, Del. Setorannya. Lah, kok lu kasih ke gue? Ya kan lu bosnya, gue yang kerja. Lu lupa yang bilang MBA. Memang bos Abdel. Bohong, Pak Polisi. Dia cuma cari teman di penjara. Sudah, kalian sekarang semua ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Tapi, Pak, di kantor polisi ada bukaan nggak? Udah. Jalan. Puasa kagak nanyain bukaan. Mon. Jadi sodakoh atau menginfakkan sebagian rezeki kita akan menambah keberkahan pada harta yang kita peroleh. 1 butir biji saga akan dibalas dengan 1000 kebaikan. Tapi
nyari biji saga di mana Pak Ustadz? Pohonnya aja saya nggak tahu. Mon, malu-maluin aja lo. Ngangguk-ngangguk, gue pikir lo ngerti. Biji saga itu perumpamaan. Maksudnya, kalau kita menginfakkan sebagian rezeki kita, sekecil apapun, kita akan mendapat keberkahan yang sangat luar biasa. Oh gitu maksudnya. Kalau gitu sih gue paham, Del. Saya ngerti Pak Ustadz. Bagus. Sekarang tinggal bagaimana kita menjalankannya. Saya permisi pulang dulu. Kok buru-buru banget Pak Ustadz? Kan belum saya buatin kopi. Ya, Mon, malu-maluin lagi. Ini kan bulan puasa. Masa ditawarin kopi sih? Pak Ustadz kan puasa, Mon. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan lo? Doa. Susah banget. Kenapa nggak dari tadi aja? Wan. Ngapain lu duduk celengan? Buat beli baju lebaran? Bukan. Buat nyumbang orang miskin. Alah, lo aja masih miskin. Tidur, makan masih numpang sama gue. Sama Muklis, utang masih banyak. Tapi masih banyak orang lebih miskin dari kita, Del. Kalau kita bisa ngasih sedekah, balasannya banyak, Del. Ya, asal lo tahu aja ya. Sedekah itu balasannya nggak langsung. Ah, gue percaya kata Pak Ustadz, balasannya langsung.